Kembali bersama saya Suci Nisa menemani pagi Anda dengan sejumlah berita pilihan dari tim redaksi Kompas TV Jambi. Satu keluarga yang terdiri dari bapak, anak, dan keponakan nekat mencuri sapi milik warga di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Pelaku mencuri 55 ekor sapi senilai 300 juta rupiah. 5 orang pelaku pencurian sapi milik warga di Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, yakni SU, MT, SM, SN, dan SW, diamankan di sejumlah lokasi berbeda di Bengkulu. Kelima pelaku merupakan satu keluarga yang terdiri dari bapak, anak, hingga keponakan. Salah satu pelaku terpaksa ditembak polisi karena mencoba melawan saat diamankan di kediamannya. Satu keluarga ini merupakan komplotan pencuri ternak sapi warga. Perbuatan pelaku sudah meresahkan warga sejak beberapa bulan terakhir. Modus pencurian yang dilakukan komplotan ini yakni mereka berbagi peran, mulai dari pengintai hingga yang melakukan eksekusi di malam hari. Sapi curian tersebut kemudian dijual dalam keadaan hidup ke berbagai daerah. Setidaknya, komplotan ini sudah mencuri sebanyak 55 ekor sapi dengan total kerugian korban mencapai 300 juta rupiah. Uang curian tersebut digunakan untuk memperbaiki rumah hingga membagikannya ke pelaku lain. Dari hasil penangkapan tersebut, polisi turut mengamankan barang bukti 5 ekor sapi yang belum sempat dijual bersama satu mobil pickup yang digunakan untuk membawa ternak tersebut. Bayazir Al-Raihan, Kompas TV Bengkulu. Tim unit reskrim Polsek Mestong menangkap pelaku penganiayaan di Kecamatan Mestong menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan oleh pelaku. Tim unit reskrim Polsek Mestong menangkap pelaku penganiayaan di Kecamatan Mestong menyebabkan korban mengalami luka di bagian kepala akibat pukulan benda keras yang dilakukan oleh pelaku. Pemukulan kepala korban oleh pelaku di Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi, saat korban tengah menunggu temannya. Namun dari arah belakang pelaku menggunakan sepeda motor langsung memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 3 kali. Melihat kepala korban berdarah, pelaku panik dan langsung melarikan diri. Saroni, pelaku penganiayaan korban terhadap Lia, warga Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi tidak berkutik saat ditangkap polisi. Pelaku pasrah dan tidak ada perlawanan. Guna kepentingan penyidikan, pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Mestong. Dari hasil proses penyidikan kami, tersangka melakukan perbuatan ini baru 1 kali. Untuk kejadian ini terjadi pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2025 sekira pukul 01.00 WIB di RT 01 Desa Sukadamai, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Untuk luka penganiayaan yaitu si tersangka memukul kepala korban menggunakan besi sebanyak 1 kali, mengeluarkan darah dan sudah kami visum dan dari hasil visum terdapat luka di kepala. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolsek Mestong, dijerat pasal 351 ayat 2 Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Tim Liputan Kompas TV Jambi. Saudara Rudi Setiawan, pemilik rumah pangan kita, ditangkap polisi. Ketahuan mengganti kemasan beras subsidi SPHP ke karung polos tanpa merek. Pelaku sudah 6 kali melakukan pergantian karung beras sejak tahun 2023 lalu. Rudi Setiawan, pemilik rumah pangan kita, ditangkap polisi. Ketahuan mengganti kemasan beras subsidi SPHP ke karung polos tanpa merek. Pelaku sudah 6 kali melakukan penggantian karung beras sejak tahun 2023. Modus pelaku adalah setiap mendapat pasokan beras SPHP dari Bulog, langsung memindahkan isinya ke karung polos tanpa merek ukuran 5 kg, 10 kg, dan 20 kg. Beras tanpa merek itu dijual ke warung dengan harga Rp12.600 per kilogram. Pelaku meraup keuntungan Rp1.000 per kilogram. Dari hasil pengungkapan, polisi menyita 1 ton lebih beras SPHP. Sebagian sudah berganti karung dan sebagian masih dalam kemasan asli. Kasus ini terbongkar setelah polisi mendapatkan informasi di toko di Kota Jambi yang menjual beras tanpa merek. Penyidik kemudian menemukan CV Gembira Maju yang mengaku mendapat pasokan beras tanpa merek dari Rudi.
Polisi mengamankan 221 karung beras SPHP, 20 karung tanpa merek ukuran 20 kg, 54 karung tanpa merek ukuran 10 kg, dan 100 karung tanpa merek ukuran 5 kg. Selain itu, polisi juga menyita barang bukti lainnya, 1 unit mesin jahit karung portable, 1 mobil bak terbuka, serta ratusan karung kosong tanpa merek. Setelah dilakukan interogasi, pemilik usaha dengan inisial J mengaku bahwa beras tersebut didapat dari saudara RS, di mana RS ini adalah salah satu rekanan atau yang memiliki RPK rumah pangan kita, Pak ya, rumah pangan kita yang adalah rekan dari Bulog, di mana beras tersebut memang dia dapat dari Bulog. Alasan dari pelaku supaya beras cepat laku. Karena kalau SPHP yang dia jual itu 1 orang hanya bisa 2 karung. Tapi kalau dia sudah ganti karung, dia bisa jual banyak sekali jual gitu. Itu alasan dari pelaku, modusnya. Akibat perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolda Jambi, diancam Undang-Undang Perdagangan dan Perlindungan Konsumen. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Seorang pria bersenjata tajam melakukan aksi perampokan di sebuah agen bank di Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo Jambi. Namun upaya pelaku gagal lantaran korban melawan. Perampokan ini dilakukan lantaran kecanduan judi online. FE warga Kabupaten Bungo nekat menodongkan parang kepada korban saat berpura-pura bertransaksi di gerai bank milik Hairunisa. Awalnya pelaku mengisi BBM di toko korban dan berpura-pura transaksi langsung masuk ke toko memiting korban. Akibatnya, korban mengalami luka di sejumlah tubuh. Korban sempat melakukan perlawanan dan berteriak minta tolong. Warga pun berdatangan mengejar pelaku, namun pelaku berhasil kabur dan melarikan diri. Tidak sampai setengah jam, anggota Polres Tebo berhasil menghentikan pelarian pelaku di depan Mapolres Tebo. Polisi mengungkap motif pelaku merampok karena terbelit hutang akibat kecanduan judi online. Adapun kondisi korban pada saat kejadian sempat terluka dengan terkena dari sajam yang dibawa oleh yang bersangkutan karena berusaha untuk melepaskan diri dari rangkulan dari tersangka. Jadi memang dari Polres Tebo kita selalu melatihkan personel untuk siaga apabila ada segala kejadian, dan alhamdulillah setelah mendapatkan informasi dari anggota yang memang kebetulan lagi ada di TKP, kemudian dari personel yang melakukan piket bergegas untuk merespon informasi yang ada, dan alhamdulillah berhasil untuk dilakukan pengamanan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, pelaku dijebloskan ke sel Mapolres Tebo dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan serta Undang-Undang Darurat tentang senjata tajam. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Jaksa KPK menghadirkan 5 orang saksi sidang kasus suap ketok palu rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jambi tahun anggaran 2016-2017 dengan terdakwa Sulianti, mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. Sidang suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2016-2017 kembali digelar pada Rabu 27 Agustus 2025 di Pengadilan Tipikor Jambi. Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Domingus Silaban beragendakan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa KPK menghadirkan 5 orang saksi merupakan mantan anggota Dewan Provinsi Jambi periode 2014-2019 yaitu Sofian Ali, Zainal Abidin, Effendi Hatta, Nur Hayati, dan Arahmat Eka Putra. Jaksa KPK mempertanyakan keterlibatan terdakwa Sulianti dalam kasus suap ketok palu RAPBD. Para saksi dalam keterangannya membenarkan bahwa terdakwa juga pernah menerima uang dengan nominal 100 juta rupiah, diklaim sebagai uang ucapan terima kasih dari Gubernur Jambi kepada Dewan karena telah mengesahkan RAPBD. Hari ini kan kita menghadirkan 5 orang saksi, itu ada Pak Zainal Abidin, Pak Effendi Hatta, Bu Nur Hayati, yang semuanya dari Demokrat, kemudian ada Pak Arahmat Eka Putra dari PKS, dan satunya Pak Sofian Ali dari PKB. Pada dasarnya setelah kita dengar keterangan saksi-saksi tadi, pada dasarnya mendukung dakwaan kami ya. Dan
tadi sudah dipertegas oleh majelis hakim juga untuk mengecek kembali dan saksi tersebut keterangan sangat bagus dan mendukung dakwaan. Untuk hadir yang kesaksian hari ini yang masih dalam tahanan adalah Ibu Nur Hayati, sedangkan yang lainnya sudah keluar dari tahanan. Sidang akan kembali digelar pada Selasa 16 September dengan agenda saksi dan jaksa KPK telah menyiapkan 5 orang saksi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Ratusan kotak amal milik yayasan yang terindikasi dan terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia dibongkar oleh tim terpadu Kabupaten Batanghari. Dari hasil pembongkaran ini terdapat dana jutaan rupiah yang terkumpul dari ratusan kotak amal tersebut. Ratusan kotak amal milik yayasan yang terindikasi dan terafiliasi Jaringan Negara Islam Indonesia dibongkar oleh tim terpadu Kabupaten Batanghari. Dari hasil pembongkaran ini terdapat dana jutaan rupiah yang terkumpul dari ratusan kotak amal tersebut. Pasca penyisiran yang dilakukan tim terpadu Kabupaten Batanghari bersama Satgaswil Jambi Densus 88 di kawasan Kecamatan Muara Bulian, 193 kotak amal milik yayasan yang terafiliasi jaringan organisasi terlarang ini dilakukan pembongkaran oleh tim DU daerah setempat. Dana yang terkumpul dari ratusan kotak amal itu berjumlah 6 juta rupiah. Uang ini langsung diserahkan tim DU ke 3 panti asuhan. Dari hasil pembongkaran tadi dan sudah kita hitung bersama-sama dengan tim terpadu, total duitnya Rp6.092.900. Kemudian terhadap hasil ini sesuai dengan kesepakatan akan disalurkan ke panti. Nah, rencana hari ini langsung kita salurkan, mumpung semua tim DU masih kumpul di sini, termasuk Basnas, Menak, maka nanti langsung kita serahkan dan disaksikan oleh pihak Forkopimda. Badan Kesbang Pol Kabupaten Batanghari menyebutkan, dari 15 yayasan yang terdaftar terafiliasi NII di Provinsi Jambi, ratusan kotak amal yang ditemukan tim DU daerah berasal dari 9 yayasan yang disebar di toko, warung, dan swalayan yang berada di kawasan Muara Bulian. 2 diantaranya merupakan yayasan yang beroperasi di Kabupaten Batanghari. Tim Liputan, Kompas TV Jambi. Tim Reskrim Polsek Jelutung menangkap 3 orang pengedar narkotika jenis sabu di sebuah kos-kosan di Kota Jambi. Bahkan satu dari pelaku, seorang perempuan. Pelaku mengaku sabu itu didapat dari seorang narapidana di Lapas Jambi. 3 tersangka narkotika masing-masing F sebagai pengedar, DS kekasihnya, dan S rekan F ditangkap tim Reskrim Polsek Jelutung di sebuah kosan di Kota Jambi. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti 6 paket sabu siap edar, 1 unit timbangan digital, dan sejumlah uang tunai. Ketiga pelaku ditangkap usai melakukan pesta sabu di sebuah kos-kosan di Kelurahan Sungai Putri, Kecamatan Telanai-Pura, Kota Jambi, setelah dilakukan tes urin. Pelaku mengaku mendapatkan sabu dari seorang narapidana inisial MI di Lapas Jambi yang sudah 10 kali lolos bertransaksi lewat WhatsApp. Untuk pengembangan kasus, ketiga pelaku diserahkan ke Satres Narkoba Polresta Jambi. Kami mengamankan 3 orang terduga pelaku dan ini merupakan hasil penggeledahan di salah satu terduga pelaku inisial F. Ini ada 6 paket. Ini ada 6 paket yang diperkirakan ini narkoba jenis sabu-sabu. Nah, ini ada 6 beserta timbangan. Nah, ini ada timbangan digital merek Acis beserta ini plastik klip bening, dan juga kami mengamankan uang tunai sebanyak 260. Nah, dari hasil pemeriksaan ini terduga pelaku ini 1 orang yaitu inisial F, dan yang 2 ini adalah temannya yang pada saat itu ada di TKP. Saat ini polisi masih mendalami kasus ini mencari pemasok utama narkoba. Kurang lebih 1 bulan. Barangnya itu dapat dari mana? Dari lapas. Dalam transaksinya itu seperti apa? Melalui pesan WhatsApp. Bagaimana? Melalui WA, Pak. Iya, maksudnya cara ngambil itu sistem mapping ya, tempel, taruh di situ. Iya, pada saat itu ditaruh di tempat apa? Di kotak rokok, Pak. Kotak rokok di pinggir jalan ya. Jadi pelaku itu yang menjual itu, ambil rokok itu, di situ sudah ada isinya. Iya. Terus kamu cara bayarnya seperti apa? Transfer, Pak. Transfer.
Akibat perbuatannya, ketiga tersangka ditahan di sel Mapolsek Jelutung dikenakan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Wiradani Damani, Kompas TV Jambi. Saudara, Kompas Jambi akan selanjutnya setelah jeda berikut dengan sejumlah berita menarik, antara lain BKSDA Jambi lepas liarkan puluhan ekor satwa dilindungi. Nantikan sesaat lagi.